Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husair Nasution, guru PAI di SMA Islam Terpadu Insan Cendekia Jayapura, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 210001252319. Pada hari ini 1 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Islam Terpadu Insan Cendekia Jayapura untuk uji kinerja pada kelas 10 dengan tema Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, dengan model pembelajaran Project Basic Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Kalau Ustaz tanya pakai bahasa Arab, kaifa halukum? Alhamdulillah, bi khairin wa najatin. Masya Allah, takbir untuk kita semua. Allahu Akbar. Oke, baik anak-anak Ustaz sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa supaya pembelajaran kita berkah. Nah, Ustaz minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa? Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Baik, ijlisu. Ya. Oke, baik. Baik, berikutnya Ustadz akan absen satu persatu. Yang hadir silahkan menjawab dengan hadirah. Oke? Baik, pertama Ustadz absen dulu. Andi Qonia Nur Arya Aira hadirah. Atifah Gaida Aurora. Kemudian Biolita Puji, Dewi Sere, kemudian Husnul, Isabella, Khairah Inayah, semangat. Kemudian Nadifah, bagus. Naila, bagus. Kemudian Najwa, kemudian Naisila, Nesa, Nurul Fadila, Olivia, bagus, semangat ya. Revolina Indira, bagus. Rizkia Salsabila, kemudian Sania, Sifa Ekaryadi, Zafira Dea. Oh, Maridon ya. Berarti sudah berapa hari?
Baru hari ini? Oh, baru kemarin. Sakit apa? Oh, tipes. Ya Allah. Mudah-mudahan kita berdoa Ananda segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik anak-anak ustaz sekalian, pertama ustaz menyampaikan kepada antunna sekalian supaya dalam menuntut ilmu tetap semangat. Tetap semangat. Karena apa? Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang mau bahagia di dunia, maka tuntutlah ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau sukses dunia, maka hendaknya ia harus menuntut ilmu. Siapa yang mau bahagia di akhirat, maka harus menuntut ilmu. Siapa yang mau bahagia dua-duanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu juga. Atau hadis yang mengatakan, siapa yang menginginkan suatu kebaikan dalam hidupnya, maka dia harus satu jalannya, salah satunya adalah menuntut ilmu. Nah, makanya hari ini insya Allah kita akan kembali menuntut ilmu. Gunanya apa? Supaya cita-cita tercapai, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Baik anak-anak ustaz sekalian, Ustaz mau tanya ini. Pelajaran minggu lalu, sebelum kita lanjut ke pelajaran yang baru, ada yang masih ingat? Masih? Alhamdulillah masih. Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Aurora. Silakan nak. Jadi materi yang telah kami pelajari minggu lalu adalah tentang fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah, tepuk tangan untuk Aurora. Materi ini adalah fastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, anak-anak ustaz sekalian, hari ini materi baru yang berkaitan dengan cabang-cabang iman atau disebut juga dengan syu'abul iman. Sebelum melanjut ke materi, Ustadz akan menayangkan satu video. Silahkan antunna, silahkan kalian semua mengamati video ini. Kemudian Ustadz harapkan menyiapkan tanggapan terhadap video yang kita putar. Siap? Siap. Oke, kita mulai ya.
Baik, sudah selesai kita tonton videonya. Berikutnya Ustadz akan meminta masing-masing dari kelompok akan menyampaikan hal apa yang ia temui di video, pembelajaran apa yang ia dapatkan ketika menonton video. Tuh, mulai dari kelompok mana dulu nih? Boleh acak, kelompok 1, 2, 3, boleh? Kelompok 1. Baik, kelompok 1. Baik, setelah kita selesai menonton tayangan tadi, maka Ustadz minta supaya Ananda sekalian menyampaikan pelajaran apa yang bisa dipetik dari video tersebut. Jadi mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1. Nah gitu, suaranya lebih kencang lagi. Kelompok berapa? 1. Baik, kita persilahkan kelompok 1. Nah, siapa yang akan menyampaikan? Oke, silakan berdiri, Nak. Tindakan baik sebagai wujud keimanan. Menurut Ana, keimanan bukan hanya keyakinan dalam hati atau lidah, melainkan harus terbukti dalam tindakan sehari-hari, seperti melakukan tindakan baik, misalnya tolong menolong, jujur, memberi sedekah, itu menunjukkan bahwa imannya aktif dan hidup. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan duduk. Beri tepuk tangan untuk Ananda. Apa yang disampaikan bahwa iman itu tidak hanya cukup di hati, tapi harus ditunjukkan dalam amal perbuatan. Kemudian kelompok yang kedua, silahkan. Oke, baik, silakan. Keren nih, semangat. Boleh berdiri, Nak? Nah, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Olivia Zulna Fitriatun. Oke. Jadi menurut saya perbuatan baik itu tidak hanya menunjukkan keimanan, tapi bisa meningkatkan keimanan seseorang. Dengan berbuat baik, orang tersebut akan merasakan keridhaan dari Allah dan merasakan bahwa dirinya akan dekat dengan Allah. Jadi itu akan mendorong dia untuk meningkatkan keimanan dalam dirinya. Luar biasa. Tepuk tangan. Keimanan itu akan menghadirkan namanya muraqabatullah. Apa itu Ustaz muraqabatullah? Muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dapat dompet, kemudian ada yang membisikkan, udah Bud, pakaikan saja uang tuh, kan udah kamu dapat, itu berarti milikmu. Dia bilang tidak. Itu kenapa? Ada iman di dalam hatinya, ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, bagus. Ada lagi yang ketiga, kelompok yang ketiga. Oke, Nak, silahkan. Ananda siapa? Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Aurora Dewati Zairanung. Di sini saya akan memberi tanggapan dari video yang telah Ustaz berikan. Jadi, menurut saya, orang yang memiliki iman yang kokoh akan terdorong untuk melakukan kebaikan secara konsisten. Tidak peduli ada orang yang melihat atau tidak, karena dia sudah berlandaskan keimanan. Ya, betul sekali, Masya Allah. Tepuk tangan lagi. Jawabannya luar biasa.
tanpa ada yang melihat, tanpa ada yang menyuruh. Manakala iman ada di hati, maka itu akan terdorong dengan sendirinya. Bisa saja dia pakai uang itu, bisa saja orang tidak ada yang melihat lagi kecuali temannya tadi, tapi dia meyakini bahwa Allah sedang melihat dia. Itu keren, bagus. Ananda Aurora namanya tadi ya. Baik, kelompok keempat silahkan nak menyampaikan ininya, pendapatnya. Baik. Di sini perkenalkan nama Ana Andika Diana Aira. Di sini Ana ingin memberi tanggapan tentang video tersebut. Jadi ada hambatan untuk menjadikan tindakan baik menjadi bukti iman, seperti godaan dari dunia, rasa malas dan lingkungan yang tidak mendukung. Itu membuat orang tuh sulit untuk melaraskan tindakan baik dengan iman. Jadi di sini kita perlu upaya yang keras, pengawasan diri dan lingkungan juga yang mendukung. Masya Allah, top, keren, keren, keren. Ustaz selalu kagum karena iman tuh kadang lemah, naik juga gara-gara teman. Kalau ada teman yang mendukung kita supaya kita menjadi imannya naik, naik imannya. Tapi kalau ada teman kita jelek, terkadang juga kita ikut jadi jelek. Makanya ada ungkapan mengatakan al-insan ibnul bi'ah. Terkadang manusia itu ikut lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, insya Allah dia akan baik. Tapi kalau lingkungannya kurang baik, kemungkinan juga dia akan terikut ke hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang terakhir, kelompok kelima, siapa? Siapa namanya nak? Oke, silahkan berdiri dulu, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pak Neta. Akan menanggapi video yang tadi. Iya. Menurut saya, niat itu sangat penting bagi kita karena niat itu bagian dari iman dan kualitas perbuatan. Perbuatan yang baik yang kita lakukan harus diniatkan karena Allah, bukan karena ria atau karena ingin dipuji oleh orang lain. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan. Jadi sesuatu perbuatan itu mesti didasari dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Nah, baik anak-anak ustaz sekalian, sudah selesai kita komentari videonya. Berikutnya apa sih sebenarnya manfaat kita mempelajari syu'abul iman? Ada beberapa manfaat. Pertama, apa sebenarnya manfaat mempelajari cabang-cabang iman ini? Yang pertama, kita akan memahami bahwa iman itu tidak hanya di hati, tetapi juga harus diwujudkan dalam perbuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyadarkan bahwa setiap amal baik, sekecil apapun, termasuk bagian dari iman dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan semangat untuk beramal soleh dan memperbanyak kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, 3. Kemudian yang keempat, mendorong untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat karena dapat merusak iman. Ini manfaat kita belajar tentang cabang-cabang iman. Dan yang terakhir, membentuk pribadi muslim yang utuh, yang imannya tercermin dalam hati, ucapan, dan perbuatannya. Masya Allah. Nah, Ustaz mau bertanya. Pertanyaan adalah, apakah iman itu hanya cukup di hati saja? Siapa yang bisa jawab? Siapa namanya nak? Berdiri, silahkan. Menurut anak, iman tidak cukup hanya di hati, tetapi juga harus ditunjukkan melalui ucapan dan perbuatan. Karena pengertian iman selain meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, kita juga harus melaksanakan amal soleh dengan perbuatan. Nah, baik, oke, baik, terima kasih, tepuk tangan. Iman adalah tasdik bil qalb, artinya membenarkan dalam hati, kemudian ikraru bil lisan. Tuh, mengucapkan dengan lisan, kemudian kita amalkan bil jawarih, namanya itu amal perbuatan.
fisik. Fisik. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, kita lanjut. Baik, berikutnya sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, coba kita lihat tujuan pembelajaran. Pertama, Ustadz ingin supaya kamu sekalian mampu menganalisis makna syu'abul iman. Mampu mengetahui makna syu'abul iman, cabang-cabang iman. Apanya? Pertama, pengertiannya harus tahu. Kemudian dalil tentang syu'abul iman juga harus tahu. Kemudian yang ketiga, macam dan manfaatnya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita peserta didik mampu mempresentasikan makna syu'abul iman. Yang ketiga, peserta didik juga mampu meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Dan yang terakhir, melalui metode refleksi, peserta didik mampu membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan beberapa cabang iman dalam kehidupan. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, berikutnya Ustaz mau membagi kelompok. Nah, ini kalau Ustaz lihat sudah pas ya kelompoknya. Ada berapa kelompok semuanya? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Berikutnya Ustaz akan memberikan tugas kelompok. Ini sudah ada 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok membuat peta konsep, gitu ya, terhadap 5 macam materi yang ada di depan. Tolong masing-masing kelompok membuat peta konsep. Pertama, pengertian dari syu'abul iman, kemudian dalil tentang syu'abul iman, macam-macam syu'abul iman berkaitan dengan hati. Perhatikan ya, berkaitan dengan hati. Kemudian macam-macam syu'abul iman berkaitan dengan lisan. Kemudian macam-macam syu'abul iman berkaitan dengan perbuatan. Ustadz, di mana kita dapat? Boleh kalian manfaatkan laptop yang ada di depan melalui digital, atau di buku juga ada yang macam-macam berkaitan iman dengan hati, lisan, dan perbuatan. Oke? Oke, baik. Silahkan dicari referensi. Boleh di internet, boleh juga di buku. Oke, silahkan dibuat sebagus mungkin, serapi mungkin, supaya hasilnya juga bagus. Masya Allah, ini keren-keren ini hasilnya ini. Ini juga ini ada gambar wanita muslimahnya. Untuk dalilnya boleh Ananda cari di buku ya. Nah, dalilnya boleh Ananda cari di buku. Dalilnya itu sudah ada di buku. Ustadz, kita tidak bisa menulis bahasa Arabnya. Nah, lihat di buku dalilnya surah apa, kemudian ayat berapa, kamu ketik di Google, kamu cari Quran surah apa, kemudian ayat berapa, itu nanti akan muncul. Nah, kalau di sini misalkan ini surah apa nak? Misalkan ini surah Al-A'raf ayat 172 misalkan. Nah, tinggal kamu cari di internet Al-A'raf ayat 172. Nanti muncul. Kalau mau di copy boleh.
Baik, anak-anak ustaz sekalian sudah siap semuanya? Sudah? Sudah siap untuk dipresentasikan? Siap. Baik. Nah, ini ustaz kasih kesempatan ke depan bawa laptop, kemudian silahkan dipakein fokusnya. Kelompok berapa dulu nak yang pertama? Ketiga? Oke, baik. Kelompoknya Nanda yang paling belakang, silahkan maju. Kemudian perkenalkan diri satu persatu dan sampaikan hasil yang kalian buat di depan. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3, saya Naisila, Saya Aurora. saya Naila, akan mempresentasikan mind mapping kami tentang Syu'abul Iman. Pengertian Syu'abul Iman. Syu'abul Iman adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada cabang-cabang keimanan. Syu'abul Iman menekan bahwa iman itu menyeluruh, mencakup keyakinan, ucapan, dan tindakan. Dalilnya, al-imanu indal qalbi walisanul qauli wa amalu al-a'do, yang berarti iman itu adalah tambatan hati, ucapan, lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ada syu'abul iman, hati. Contohnya takut melakukan dosa karena sadar Allah selalu mengawasi kita. Kemudian ada juga yang lisan, itu contohnya seperti membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian juga ada syu'abul iman perbuatan. Itu contohnya seperti melakukan lima rukun Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa menanggapinya terkait presentasi teman-teman yang di depan? Nah, siapa? Oh, ini Masya Allah aktif ini. Aktif. Silakan. Assalamualaikum, saya dari kelompok 2 ingin menanggapi presentasi kelompok yang barusan berpresentasi. Menurut saya presentasi mereka sudah sangat jelas dan sudah meliputi contoh-contoh yang bisa dapat dengan gampang dipahami. Semoga kedepannya teman-teman yang berpresentasi bisa mengamalkan apa yang dipresentasikan. Sekian, terima kasih. Oke, baik, kelompok pertama sudah selesai. Tadi kelompok 3 ya yang maju yang pertama ya. Sekarang kelompok keempat yang maju kedua. Oke, baik, silahkan Ananda maju ke depan. Siapa yang mulai duluan? Baik, silakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Isabella, Puji, Nesya, Aira akan mempresentasikan tentang Syu'abul Iman. Di sini Ana akan menjelaskan pengertian syu'abul iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketepatan atau keteguhan hati. Adapun dalil yang menjelaskan tentang syu'abul iman yang berbunyi Ahasiban nasu ayyatsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.
Di sini ayat ini menegaskan bahwa orang yang mengaku beriman akan diuji untuk mengetahui kekuatan dan kesabarannya dalam menerima cobaan. Syu'abul iman berkaitan dengan hati. Contohnya 1. 6 rukun iman, 2. Tawakal, 3. Ikhlas, 4. Taubat, 5. Rasa takut, 6. Sabar, dan terakhir yaitu ridho. Syu'abul iman berkaitan dengan lisan. Membaca kalimat thayyibah, membaca kitab suci Al-Quran, belajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan juga berdoa. Syu'abul iman berkaitan dengan perbuatan. 1. Bersuci, 2. Salat, 3. Puasa, 4. Zakat dan sedekah, 5. Haji dan umroh, 6. Itikaf, 7. Menikah. Syukuran dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Untuk presentasi semuanya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. 5 kelompok, 5-5-nya menampilkan presentasi yang sangat baik, mulai dari materi, kemudian juga pembuatan konsepnya juga Masya Allah luar biasa. Berikutnya kita akan minta untuk anak-anak sekalian, Ustadz mau dari kalian untuk refleksi materi kita hari ini. Nah, baik, siapa yang akan menyampaikan refleksi? Oh, 2. Oh, oke, baik. Satu-satu ya. Mulai dari siapa? Olive ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengungkapkan refleksi atau pemahaman saya setelah belajar hari ini bersama Ustadz Usair tentang Syu'abul iman. Setelah mempelajari tentang Syu'abul iman, saya menyadari bahwa iman tidak hanya sebatas keyakinan di dalam hati, tetapi juga harus tercermin dalam perbuatan dan ucapan sehari-hari. Iman memiliki banyak sekali cabang dan sudah saya lihat dari presentasi saya sendiri dan teman-teman tadi. Lalu contohnya mulai dari yang paling utama yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hingga yang paling sederhana yaitu meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, hingga yang paling sederhana contohnya itu seperti perbuatan menyingkirkan duri di jalan. Dan yang kedua, refleksi dari siapa nak? Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biol Tepuji, akan membacakan refleksi dari pemahaman saya yang tadi kita telah pelajari. Dari sini saya belajar bahwa setiap amal kebaikan sekecil apapun merupakan bagian dari iman. Misalnya menjaga kebersihan, menepati janji, bersikap jujur, serta menghormati orang tua. Dengan melatih diri untuk melaksanakan cabang-cabang iman, saya bisa memperkuat keimanan dan menjadikannya nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Syukuran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz mau bertanya, kira-kira penting nggak kita menunjukkan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari? Penting. Iman itu tidak hanya di hati, tidak hanya di lisan, tapi juga harus ditunjukkan dalam perbuatan. Kata Imam Syafi'i, 3 rangka itu harus seia sekata. Iman itu tidak boleh terpisah dari 3 hal. Harus diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Tidak boleh salah satunya saya hanya beriman dengan lisan saja, atau dengan hati saja, atau dengan perbuatan, tidak boleh. 3-tiganya harus selaras, harus bersama, tidak boleh terpisah. Kira-kira bisa difahami anak-anak Ustaz? Bisa. Sekarang sudah paham? Sudah paham. Jadi penting keimanan itu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekarang Ustadz akan memberikan game untuk
mengukur bagaimana kefahaman kalian selama belajar tentang Syu'abul Iman. Sekarang silahkan dibuka laptopnya masing-masing. Baik anak-anak ustaz sekalian, ini rangkaian terakhir untuk mengukur kemampuan kalian untuk menerima materi hari ini. Jadi ustaz siapkan kuis yang aplikasinya Yground. Jadi silahkan masuk ke dalam aplikasi, join dengan kode 146528. Langsung kita mulai dengan ucapan basmalah. Oke, baik, silahkan sudah muncul, silahkan dijawab. Ada 10 soal, bisa dicari nak. Sebelum mengakhiri materi, ada tugas untuk Ananda sekalian di rumah. Tugasnya adalah selama 1 minggu ke depan, Ananda mengamati cabang-cabang iman apa saja yang di sekeliling kita terjadi. Misal, ada santri yang menyingkirkan duri dari tengah jalan, dicatat. Atau ada anak-anak yang lain memindahkan batu yang mengganggu di jalan, dicatat. Atau ada teman yang membantu orang lain, dicatat. Selama seminggu silahkan dilihat tuh cabang iman apa saja yang di sekeliling kita sedang terjadi. Bisa? Baik. Baik anak-anak ustaz sekalian, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terakhir Ustadz mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz tinggal ya. Ya, sama nak.